sini saya Firmatius Majuntak bersama dengan salah satu guru dari SMP Negeri 11 Medan dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Yanti Saburohana. Baik Ibu Yanti. Kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka begitu ya Bu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tadi juga sudah dilihat bagaimana cara pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Boleh bertanya-tanya sedikit Ibu tentang pembelajaran itu. Baik. Pertama, bagaimana pandangan dari Ibu terkait kurikulum merdeka yang telah diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Bagaimana pandangan saya terhadap kurikulum merdeka ya? Iya. Kalau pandangan saya sebagai seorang guru dalam penerapan kurikulum merdeka sebenarnya sudah sangat bagus. Pemerintah pasti sudah memikirkan apa kira-kira yang pantas dan yang baik untuk dilakukan dalam kemajuan pendidikan. Nah, kalau pandangan saya sebagai guru, penerapan kurikulum merdeka sangat bagus dilaksanakan karena itu memang langsung terkait dengan siswa. Kita langsung pelajaran itu diharapkan siswa mampu mengeksplorasi sendiri dan mencari tahu sendiri gitu. Jadi kurikulum merdeka ini luar biasa membuat siswa itu lebih energik dan lebih aktif. Jadi kalau pandangan Ibu, kurikulum merdeka sangat baik untuk diterapkan di sekolah khususnya di Indonesia. Berikutnya, menurut Ibu sendiri, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam pelaksanaan pembelajaran itu? Kalau namanya tantangan pasti ada ya. Namanya tantangan dalam belajar pasti banyak. Atau ada. Yang pertama mungkin adalah kesiapan siswa. Kesiapan siswa dalam hal apa? Kesiapan siswa itu dalam penggunaan teknologi atau dalam penggunaan media. Karena di kurikulum 13 ini kan siswa tidak dibatasi untuk penggunaan misalnya gadget atau penggunaan komputer atau laptop gitu. Hanya mungkin itu kendalanya. Banyak anak-anak kita yang tidak bisa memenuhinya. Atau bahkan ada anak-anak yang sampai sekarang mungkin tidak paham, belum paham menggunakannya. Karena mungkin faktor ekonomi atau faktor keluarga, itu aja kendalanya. Kalau dalam hal yang lain, saya rasa nggak ada kendalanya. Kendalanya hanya itu, bagaimana kesiapan siswa karena dia belum punya alat yang bisa dia penuhi untuk belajar. Jadi kendalanya ini tentang medianya begitu, Ya, alat media, yang media, digunakan. media, ya. Tadi ada masalah, kemudian Ibu selaku guru sendiri begitu. Kira-kira strategi apa yang Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di kurikulum ini? Untuk kurikulum merdeka itu strategi yang kita gunakan itu ya sebenarnya yang lainnya sama dengan yang lama-lama. Pasti ada metode ceramah, diskusi kelompok kan gitu. Itu kan ada. Kemudian ada project, ada simulasi, dan project. Yang paling penting di kurikulum merdeka ini adalah bagaimana kita mengembangkan project siswa itu dan itu berkelanjutan dan itu bermanfaat bagi dia di kemudian hari. Jadi project, kemudian ada juga apa namanya itu pembelajaran berbasis masalah. Dan ada seperti yang kita pelajari itu, ada project based learning. Tapi yang di kurikulum merdeka itu yang paling sering digunakan itu adalah project dan based learning gitu. Diskusi kelompok, ceramah ya sekali-sekali lagi. Berarti bagaimana agar siswa lebih aktif dalam Iya, pembelajaran? bagaimana mengeksplor kemauan anak belajar. Tentu sebenarnya materinya itu tetap materi yang lama gitu ya Bu, yang dipelajari kemarin. Kira-kira bagaimana cara Ibu untuk menyesuaikan materi ajar tersebut? Kita menyesuaikan materi aja sekarang memang kalau di SMP negeri kita sudah siapkan buku kan, kita sudah punya buku, tetapi guru harus bisa menyeimbangkan antara kebutuhan dasar siswa tersebut dengan buku. Jadi ada kesempatan untuk guru untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Artinya kita tidak hanya berfokus kepada buku, kita juga boleh mencari sumber yang lain. Seperti itu. Cari sumber yang lain. Iya, ada sumber-sumber yang lain. Sesuai dengan kebutuhan siswa lah yang ada di sekolah. Sesuai dengan kebutuhan siswa.
terkait tadi ada media lain, kemudian boleh sumber-sumber yang lain begitu ya. Dan ini kan pembelajaran ini pada akhirnya akan sampai kepada tahap penilaian, bagaimana peserta didik bisa memperoleh informasi dan memahaminya begitu. Bagaimana cara ibu mengukur keberhasilan peserta didik itu? Kalau untuk mengukur kemampuan siswa itu kan ada namanya cara mandiri, ada namanya secara kelompok. Nah, tesnya itu biasanya kita melakukan secara tes. Tetap ada tes sama kayak yang dulu-dulu juga kan. Kalau di sekolah kan ada namanya tes diagnostik kan. Kemudian ada tes sumatif. Kalau sumatif kan sudah tahu kita itu kan, itu memang pasti ada. Kemudian ada juga nama tes formatif gitu. Lalu ya seperti yang lain juga ada tes tertulis, ada essay test, ada pilihan ganda, ada objektif, ada matching test, nah seperti itu. Jadi memang cara mengukurnya ini lebih bervariasi lagi begitu? Iya, bervariasi. Dan nggak bisa kita menilai dengan penilaian satu aja gitu. Karena di kurikulum Merdeka memang penilaian banyak, apalagi project, gitu kan. Jadi ada diagnostiknya, kemudian ada penilaian secara mandiri, ada cara berkelompok. Jadi tetap perlu tes tertulis, tes sumatifnya atau semesternya masih tetap kita pakai Untuk menilai siswa tadi. iya dalam penilaian siswa. Terakhir ibu, tadi kan tentang penilaian begitu. Ternyata ada perbedaan pemahaman atau misalnya satu siswa lebih aktif dalam pembelajaran, ada yang tidak aktif dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana cara ibu mengatasi perbedaan-perbedaan itu yang ada itu? Namanya apa namanya kemampuan ya, namanya kemampuan siswa itu pasti tidak ada yang sama, ada yang lebih, ada yang tidak. Nah, bagaimana seorang guru untuk menghadapi ini supaya mereka memiliki kemampuan yang sama gitu kan, maksudnya kira-kira kan, maksudnya supaya dia mampu untuk mengikuti, minimal mengikuti. Jadi kita lakukan itu tadi pertama itu kan kita buatkan siswa itu dibuatkan secara berkelompok, lalu siswa yang pintar dengan siswa yang kurang itu kita gabungkan supaya nanti siswa yang menonjol bisa mengeksplor dan bisa merangkul kawannya. Yang pertama kita lakukan tes kelompok, kita buat secara berkelompok. Kemudian yang kedua adalah kita melakukannya dengan cara tes ulang gitu, supaya dia berulang. Misalnya yang menonjol, siswa tadi yang menonjol ini, dia kan tidak perlu melakukan tes ulang kembali. Nah, siswa yang tidak menonjol harus kita adakan tes secara berulang supaya sampai dia paham. Kadang-kadang kan pengetahuan orang itu ada yang cepat, ada yang lambat. Boleh juga dengan cara belajar sebaya, belajar teman sebaya. Nanti siswa yang menonjol akan membantu temannya yang belum menonjol dalam kelompok tadi. Ya, biasanya sih itu yang kita lakukan, dikelompokkan siswa tersebut. Mana yang lebih digabung supaya terjadi saling menolong temannya, saling membantu. Jadi di sini bagaimana siswa itu juga sudah bisa bermanfaat bagi temannya sendiri. Memang harus begitu di kurikulum Merdeka. Memang kita harus semua siswa itu kalau bisa bakat-bakatnya itu memang harus dieksplor dan dibagi kepada orang lain. Tidak terpaku hanya kepada dirinya sendiri. Kalau dulu kan kurikulum dulu kan kita lebih ke pengetahuannya hanya untuk diri sendiri. Kalau sekarang kurikulum Merdeka, bagaimana kita sendiri pun bisa mengeksplor apa yang kita mau, apa yang kita tahu kepada teman kita. Itu namanya belajar teman sebaya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak atas wawancaranya Ibu. Demikian ini yang bisa disampaikan dari SMP Negeri 11 Medan.